Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, teman-teman perjuangan. Untuk kali ini kita akan membahas tentang FR di hari pertama bagian ketiga. Bagian ke-1 dan kedua sudah tayang, silakan dicek untuk lebih mempertajam pembelajaran teman-teman semuanya. Untuk video kali ini yaitu part ketiganya. Apa saja? Yang pertama itu adalah sintak pembelajaran discovery learning. Dari FR di hari pertama tadi, ternyata banyak laporan bahwa discovery learning yang keluar atau sintak pembelajarannya. Nah, sintaknya itu seperti apa? Yang pertama itu pemberian rangsangan atau stimulus, kemudian 2 pernyataan identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, menarik kesimpulan. Nah, ini teman-teman harus hafal. Selain hafal juga harus paham tentang sintak pembelajaran discovery learning. Ada 6 langkah pembelajaran discovery learning, itu harus dipahami. Kemudian selain discovery learning, tadi diinformasikan juga ada inquiry learning. Itu kalau sintak di inquiry learning itu ada tahap orientasi, kemudian merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, tahap pengumpulan data, menguji hipotesis, dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Teman-teman juga harus bisa membedakan antara pembelajaran inquiry learning dan discovery learning. Kemudian ada pula untuk ciri-ciri hewan. Nah, kalau di FR tadi siang ada ciri-ciri hewan lipan. Lipan contohnya yaitu ciri-cirinya yang pertama jumlah kaki yang banyak dan semuanya hidup di darat, kemudian memiliki sepasang antena, sepasang rahang bawah atau mandibula yang digunakan untuk menggigit atau memotong, dan 1 atau 2 pasang rahang atas maksila yang digunakan untuk memanipulasi makanan. Jadi nanti teman-teman itu disediakan ditampilkan ciri-ciri hewan. Nanti teman-teman suruh memilih hewan apa yang termasuk dalam ciri-ciri tersebut. Ini contoh ciri-ciri hewan lipan ini seperti ini. Selanjutnya yaitu ada beberapa informasi dari teman-teman yang tadi sudah melaksanakan tes. Itu juga ada upacara adat, salah satunya itu Rambu Solo. Sebenarnya apa itu Rambu Solo? Rambu Solo adalah upacara adat pemakaman sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada seorang yang sudah meninggal. Itu Rambu Solo. Ada juga Pasola. Pasola adalah permainan ketangkasan saling melempar lembing kayu dari atas kuda yang merupakan bagian dari upacara ritual Marapu. Selanjutnya itu energi di bendungan. Nah, ini nanti teman-teman itu disajikan sebuah gambar, kemudian disuruh menjelaskan energi apa yang terjadi dari bendungan menuju ke PLTA. Nah, ini penjelasannya. Kalau energi di bendungan, air yang masih di dalam bendungan ini memiliki energi potensial. Energi potensial, kemudian air yang turun dari bendungan itu akan memiliki energi kinetik atau energi gerak. Energi kinetik ini yang menggerakkan kincir atau turbin. Gerakan kincir air inilah yang menggerakkan generator listrik. Lalu generator listrik yang membangkitkan energi listrik. Kemudian waduk atau bendungan yang menghasilkan energi listrik ini disebut pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Jadi seperti itu ya. Jadi air yang masih di atas atau masih di dalam bendungan ini memiliki energi potensial. Setelah itu ketika air itu turun dari bendungan menuju ke PLTA atau menuju ke turbin, itu memiliki kekuatan yang disebut adalah energi kinetik. Jadi dari potensial, kinetik, setelah kinetik menggerakkan kincir atau turbin akan menghasilkan listrik. Seperti itu adalah energi yang ada di bendungan. Ada pula ini cara kerja panel surya. Panel surya itu alat yang digunakan untuk mengubah cahaya matahari, sinar matahari menjadi listrik. Cara kerjanya seperti apa? Jadi pada siang hari panel surya menerima cahaya atau sinar matahari yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh sel-sel kristal melalui proses fotovoltaik
Listrik yang dihasilkan oleh panel surya dapat langsung disalurkan ke beban ataupun disimpan dalam baterai ICU sebelum disalurkan ke beban lampu, radio, TV, dan lain. Contohnya seperti ini. Jadi sel surya, nanti dari sel surya ini menangkap sinar atau panas matahari, kemudian akan disalurkan ke controller ini. Nah, controller ini akan mengatur arus yang akan disimpan ke baterai atau ke inverter. Nah, setelah itu ke inverter langsung menuju ke output, mau disalurkan ke lampu, ke TV, dan lain sebagainya. Jadi alurnya seperti ini, dari solar panel, controller, kontrol itu bisa ke baterai atau bisa ke inverter, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu kerucut Edgar Dale. Nah, ini kerucutnya seperti ini. Dari baca, dengar, lihat gambar, lihat video, lihat demonstrasi, sampai mengajarkan hal yang nyata. Ini dari yang verbal, visual, terlibat, dan berbuat. Dan jadi ketika kita menggunakan kerucut pengalaman atau kerucut Edgar Dale, ketika kita melakukan sesuatu maka akan lebih teringat oleh anak. Contohnya metode belajar di mana siswa terlibat langsung dan menggunakan banyak indera di tubuhnya memberikan mereka pengalaman yang nyata. Jadi ketika anak itu melakukan kegiatan maka akan lebih teringat. Jadi tidak hanya mendengar, tapi mereka akan merasakan dan akan berbuat. Sehingga dapat disimpulkan, kerucut Edgar Dale memberikan gambaran visual bahwa semakin abstrak atau pengalaman pembelajaran, maka akan semakin sedikit pemahaman yang didapatkan. Jadi ketika anak itu cuma mengingat, cuma membayangkan, itu maka akan sedikit pemahaman yang didapatkan. Akan berbeda ketika teman-teman atau anak kita, anak didik kita, diberikan pengalaman pembelajaran yang semakin nyata, praktek, maka akan semakin besar pemahaman yang didapatkan. Jadi semakin kita lihat di kerucut Dale, ketika cuma baca itu cuma yang diproses oleh anak kita adalah 10%. Berbeda dengan kita menggunakan langsung bermain peran, melakukan simulasi, mengerjakan hal yang nyata, maka yang didapatkan oleh anak kita adalah 90%. Nah, ini pengamalan sila-sila. Sebenarnya pengalaman sila-sila itu dari sila 1 sampai 5, tapi kebanyakan beberapa teman-teman yang masih bingungan untuk membedakan pengamalan sila yang kedua dan yang kelima. Di sini saya akan menjelaskan pengamalan sila yang kedua atau contoh-contoh yang pengamalan di sila yang kedua. Yang pertama itu mengakui pemberlakuan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Biasanya kalau pengamalan sila Pancasila yang sila yang kedua ini mengutamakan hak asasi manusia. Jadi hubungan antara manusia dengan manusia. Contohnya mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, tidak mudah hakim sendiri, menghormati orang tua, menghormati guru, saling tolong-menolong. Nah, contohnya seperti itu. Oke, terima kasih untuk video kali ini, untuk FR kali ini yang part ketiga atau bagian ketiga. Silakan di share ke teman-teman yang membutuhkan. Kalau teman-teman masih penasaran dengan part 1 dan 2, masih bisa dicek di beberapa video di belakang, ada part 1 dan part 2, dan ini adalah part yang ketiga untuk FR hari yang pertama. Jadi buat teman-teman yang tadi tes, selamat yang sudah mendapatkan nilai yang memuaskan, dan yang belum tetap semangat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton.